Kembali lagi bersama kami kelompok 3 Ekologi Administrasi Publik. Di sini adalah video kedua kami, yaitu di mana ada sesi tanya jawab antar kelompok. Langsung saja pertanyaan yang pertama itu dari kelompok 1 dari saudara Cikal Menafek. Pertanyaan dari saudara yaitu berisi bagaimana perilaku kelompok dalam OMK dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan inovasi, dan apakah kelompok memiliki kebebasan untuk berinovasi atau ada tekanan untuk mempertahankan status quo. Baik, di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara Cikal. Di sini saya akan membagi dalam 3 konsep. Yang pertama itu perilaku kelompok dalam pengambilan keputusan dan inovasi di OMK. Perilaku kelompok dalam organisasi OMK ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dan inovasi. OMK umumnya beroperasi dalam dinamika kelompok yang kuat dengan nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan kolektivitas. Karena banyak keputusan yang dibuat melalui diskusi kelompok, hal ini bisa menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong munculnya ide-ide inovatif. Misalnya dalam kegiatan seperti retret atau aksi sosial, seringkali kelompok bersama-sama merumuskan cara baru untuk melaksanakan program pelayanan. Namun terkadang keputusan diambil berdasarkan konsensus yang bisa memperlambat inovasi jika ada anggota kelompok yang lebih konservatif. Kecenderungan untuk menghindari konflik juga dapat membatasi gagasan baru karena kelompok cenderung memiliki jalan tengah yang aman. Nah, yang kedua, ada kebebasan untuk berinovasi di OMK. Pada dasarnya, OMK memiliki ruang kebebasan untuk berinovasi dalam kegiatan-kegiatan mereka, terutama dalam cara mereka melayani komunitas dan melibatkan kaum muda dalam gereja. Kebebasan ini biasanya datang dari dorongan untuk lebih relevan dengan kaum muda dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, inovasi tersebut seringkali harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai gereja Katolik dan arahan dari pimpinan gereja. Contohnya dalam upaya untuk menarik lebih banyak kaum muda, sebuah OMK mengembangkan aplikasi mobile untuk memfasilitasi pendaftaran acara, pengumuman, dan forum diskusi daring. Inisiatif ini menunjukkan bahwa OMK memiliki kebebasan untuk menggunakan teknologi modern guna menggunakan kegiatan pelayanan. Yang ketiga itu ada tekanan untuk mempertahankan status quo. Di sisi lain, beberapa OMK menghadapi tekanan untuk mempertahankan status quo. Ini bisa datang dari struktur hierarki gereja atau dari anggota yang lebih tua yang cenderung lebih tradisional. Nah, tekanan ini dapat muncul dalam bentuk pandangan bahwa inovasi tertentu bisa mengganggu tradisi atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Katolik yang konservatif. Hal ini bisa membuat beberapa kelompok OMK berhati-hati dalam memperkenalkan inovasi yang dianggap terlalu radikal. Demikian jawaban dari pertanyaan saudara Cikal. Sekian dan terima kasih. Apabila ada teman-teman lain yang ingin menambahkan dan menyangga, kami bisa membuka forum diskusi selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Fikora Mesak tentang kenapa dalam perencanaan OMK tidak melibatkan anggota biasa, tapi hanya pengurus inti, perwakilan anggota dari berbagai usia dan pembina rohani. Bukankah hal ini tidak inklusif untuk anggota biasa OMK? Dan juga apakah OMK mempunyai kajian atau semacam diskusi rutin mengenai dinamika politik yang ada? Baik, saya langsung menjawab. Di sini saya akan membahas atau membagi dalam 3 poin. Yang pertama, mengapa perencanaan di OMK tidak melibatkan anggota biasa tetapi hanya pengurus inti, perwakilan anggota dari berbagai usia dan pembina rohani. Dalam perencanaan OMK, sering sekali yang dilibatkan adalah pengurus inti, perwakilan anggota dari berbagai usia dan pembina rohani. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, untuk menjaga efisiensi proses perencanaan. Melibatkan terlalu banyak anggota bisa memperlambat pengambilan keputusan karena banyak pandangan yang harus diakomodasi. Kedua, pengurus inti dianggap memiliki tanggung jawab dan pengetahuan lebih tentang tujuan serta visi organisasi, sehingga mereka lebih siap dalam merancang rencana kegiatan.
Namun pendekatan ini berpotensi mengesampingkan partisipasi anggota biasa, terutama jika mereka merasa suara mereka tidak didengar. Namun dalam OMK, anggota biasa tetap bisa memberikan masukan melalui forum informasi, survei atau perwakilan mereka yang ikut dalam rapat perencanaan. Nah, yang kedua, apakah tidak inklusif untuk anggota biasa? Memang benar, perencanaan yang hanya melibatkan pengurus inti dan perwakilan dapat terlihat tidak inklusif bagi anggota biasa. Ketidaklibatan ini biasa merasa terasing dari keputusan yang diambil, sehingga mengurangi rasa kepemilikan mereka terhadap organisasi. Hal ini dapat melemahkan semangat kolaborasi dan keterlibatan yang luas, padahal anggota biasa bisa memberikan perspektif segar yang mungkin tidak terlihat oleh pengurus. Namun beberapa OMK mencoba menjaga inklusivitas dengan membuka peluang bagi anggota biasa untuk berpartisipasi dalam tahap implementasi atau dalam kelompok kerja spesifik yang menangani aspek tertentu dari rencana yang lebih besar. Dengan demikian, mereka tetap merasa terlibat meskipun tidak dilibatkan di tahap perencanaan awal. Yang ketiga, apakah OMK memiliki kajian atau diskusi rutin mengenai dinamika politik? OMK umumnya lebih fokus pada pengembangan iman dan pelayanan sosial daripada kajian politik. Dinamika politik seringkali dianggap tidak relevan dengan tujuan utama organisasi ini, yang lebih berfokus pada pembinaan spiritual dan penguatan komunitas. Meski begitu, beberapa OMK mungkin mengadakan diskusi politik dalam konteks sosial dan moral, terutama jika isu politik tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan umat atau komunitas setempat. Diskusi politik yang diadakan, jika ada, biasanya berfokus pada prinsip-prinsip ajaran soal gereja seperti keadilan, hak manusia, atau kesejahteraan umum, dan tidak bersifat partisan. Namun hal ini tidak selalu menjadi bagian rutin dari kegiatan OMK. Baik, itulah jawaban pertanyaan dari Saudara Fikar Mesak. Pertanyaan selanjutnya nanti akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desyenda Dwi Heliaraga. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Calvin dengan pertanyaan seberapa sering tim audit internal melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan program, dan juga apa saja kriteria yang digunakan oleh tim audit internal dalam menilai laporan keuangan dan program yang dijalankan dalam OMK ini. Jadi baik, terkait pertanyaan dari teman Calvin tadi, di sini terdapat 2 poin utama yang akan dijawab, yaitu yang pertama itu seberapa sering tim audit internal ini melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan program. Frekuensi pemeriksaan oleh tim audit internal di organisasi OMK ini biasanya bergantung pada ukuran dan kompleksitas kegiatan yang akan dilakukan. Secara umum, audit ini dilakukan setidaknya sekali setahun, terutama setelah kegiatan besar atau ketika laporan keuangan tahunan itu harus disusun. Namun, jika ada program-program tertentu yang berkelanjutan atau melibatkan anggaran besar, audit internal ini bisa dilakukan lebih sering seperti per triwulan atau setelah setiap program besar itu selesai. Poin yang kedua tuh, terdapat kriteria yang digunakan oleh tim audit internal dalam menilai laporan keuangan dan program organisasi OMK. Jadi tim audit internal ini menggunakan beberapa kriteria dalam menilai laporan keuangan dan pelaksanaan program. Kriteria yang pertama itu terdapat kepatuhan terhadap anggaran. Kepatuhan terhadap anggaran ini memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan tidak ada pengeluaran yang tidak disetujui atau tidak tercatat. Kriteria yang kedua, harus ada keterbukaan dan transparansi. Semua transaksi keuangan harus didokumentasikan dengan jelas, termasuk bukti pembayaran dan penerimaan dana. Kriteria yang ketiga, ada efektivitas program. Selain keuangan, tim juga menilai akan program yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria ini bisa mencakup apakah target peserta terpenuhi, apakah program memberikan dampak yang diharapkan, dan apakah sumber daya yang digunakan secara efisien. Kriteria yang terakhir itu ada akuntabilitas pengurus, di mana akuntabilitas pengurus ini menilai tanggung jawab
pengurus terkait dalam mengelola dana dan melaksanakan program. Pertanyaan dari teman Elsie Likan mengenai contoh keberhasilan kegiatan yang diwarnai oleh perbedaan budaya dalam organisasi OMK ini, yaitu dalam sebuah organisasi seperti OMK ini, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara kegiatan yang direncanakan atau yang dilaksanakan. Perbedaan tersebut bisa datang dari berbagai latar belakang anggota, seperti suku, tradisi, maupun cara pandang yang beragam. Keberhasilan yang diwarnai perbedaan budaya seringkali terlihat pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kolaborasi lintas komunitas. Dalam konteks OMK, keberagaman ini dapat meningkatkan kreativitas dalam program-program yang dirancang karena berbagai perspektif dan cara pandang yang berbeda digabungkan menjadi satu visi yang lebih luas. Contoh nyatanya itu keberhasilan yang diwarnai oleh perbedaan budaya dalam OMK adalah saat melaksanakan perayaan Paskah bersama yang melibatkan anggota dari berbagai suku tradisi. Misalnya dalam OMK yang anggotanya berasal dari berbagai etnis seperti Manggarai, Flores, dan Sabu, mereka ini merancang perayaan Paskah dengan menggabungkan tradisi masing-masing daerah. Setiap kelompok budaya menampilkan elemen tradisional mereka sendiri dalam ibadah ini, seperti tarian daerah dan nyanyian daerah saat prosesi, serta cara berpakaian mereka juga ini mencerminkan warisan budaya mereka. Hal ini juga tidak hanya mengingatkan rasa persatuan dan toleransi antara anggota, tetapi juga memperkaya makna spiritual dan dari acara tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, ada dari Saudari Dahlia Kawali dan Saudari Arnesta Anak Ama. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dahlia Kawali. Pertanyaannya adalah, apakah dalam melakukan komunikasi keluar terdapat kendala dan bagaimana cara organisasi OMK itu sendiri mengatasi kendala-kendala tersebut? Jadi ya benar, dalam melakukan komunikasi keluar memang terdapat kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan persepsi dan stereotip. Masyarakat umum mungkin memiliki stereotip atau pandangan tertentu terhadap organisasi keagamaan, termasuk OMK. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau keengganan untuk berinteraksi dengan OMK. Kendala yang kedua yaitu keterbatasan jaringan. OMK memiliki jaringan yang terbatas di luar komunitas Katolik itu sendiri. Hal ini dapat membatasi akses ke berbagai sumber daya dan peluang untuk melakukan kolaborasi. Yang ketiga, isu sensitivitas agama. Beberapa topik atau kegiatan mungkin dianggap sensitif dari perspektif agama, yang dapat membatasi ruang lingkup komunikasi eksternal. Nah, dari kendala-kendala tersebut, maka cara organisasi OMK itu mengatasinya adalah yang pertama, perlu untuk melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan, yaitu mengadakan pelatihan komunikasi lintas budaya untuk anggota OMK, mengembangkan keterampilan public speaking dan media relation. Yang kedua, membangun kemitraan strategis. OMK harus aktif mencari kemitraan dengan organisasi non-Katolik untuk memperluas jaringan dan berpartisipasi dalam kegiatan antar iman dan lintas budaya untuk membangun hubungan. Yang ketiga, adanya transparansi dan keterbukaan. Anggota OMK perlu bersikap terbuka tentang misi dan kegiatan OMK untuk mengurangi prasangka dan perlu mengundang masyarakat umum ke acara-acara OMK untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana organisasi OMK itu sendiri. Pertanyaan kedua dari kelompok 4 atas nama Arnesta Anak Ama. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi OMK serta program-program apa saja yang terdapat dalam organisasi OMK? Jadi baik, yang menjadi visi dari organisasi OMK yaitu menjadi komunitas orang muda Katolik yang hidup dalam iman, harapan dan kasih, serta berperan aktif dalam gereja dan masyarakat. Dan misinya adalah yang pertama, pembinaan iman, yaitu memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Katolik dan menumbuhkan spiritualitas dan kedewasaan iman di kalangan orang muda. Misi yang kedua yaitu pengembangan karakter, seperti membentuk kepribadian yang berintegritas dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, serta mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, pelayanan gereja, yaitu mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan menggereja dan membantu pelaksanaan program-program pastoral gereja. Yang keempat, keterlibatan sosial, seperti meningkatkan kepedulian dan keterlibatan dalam isu-isu sosial, serta berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat.
Misi yang kelima yaitu persaudaraan, yaitu membangun persaudaraan sejati di antara orang muda Katolik serta menjalin relasi yang harmonis dengan komunitas lain. Nah, dari visi dan misi tersebut, maka program-program yang nyata dalam organisasi OMK yang pertama adalah program pembinaan iman, seperti retret dan rekoleksi, yaitu kegiatan spiritual untuk memperdalam iman dan refleksi diri. Yang kedua, pedalaman Alkitab, yaitu studi bersama tentang kitab suci. Yang ketiga, seminar keagamaan, yaitu mengundang pembicara ahli untuk berbagi pengetahuan tentang iman Katolik. Nah, program yang kedua ada program pengembangan diri, seperti pelatihan kepemimpinan, workshop pengembangan diri, dan kursus public speaking. Program yang ketiga yaitu program pelayanan gereja, seperti yang pertama, KOR gereja, di mana adanya partisipasi dalam paduan suara untuk misa atau acara gereja. Yang kedua, misdinar atau putra altar, dan yang ketiga, kepanitiaan acara gereja. Program yang keempat yaitu program sosial dan kemasyarakatan, yaitu adanya bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, kunjungan ke panti asuhan atau panti jompo, dan program lingkungan hidup seperti kegiatan peduli lingkungan. Program yang kelima yaitu program kesenian dan budaya. Yang pertama ada kegiatan paduan suara, yaitu pengembangan bakat musik dan menyanyi. Yang kedua, teater, pertunjukan drama dengan tema-tema Kristiani atau sosial. Dan yang ketiga, pameran seni, yaitu menampilkan karya seni orang muda Katolik. Nah, program yang terakhir yaitu program olahraga dan rekreasi, seperti turnamen olahraga. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan pada kolom komentar di video kami sebelumnya. Mohon maaf apabila jawaban yang kami berikan kurang maksimal. Sekian dan terima kasih.